Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah balik pakai NMAX lagi. Terus ya perbedaan yang penulis rasakan ya. Ternyata NMAX penulis ini enggak begitu berebet di RPM bawah, walau bensinnya Pertalite juga. Jadi benar-benar nggak ada perubahan bagian bawah. Tapi sayangnya motor penulis nggak standar. Setelan CO nya plus 8 ya. Jadi kalau plus 8 ya artinya sudah sangat kaya ya, karena pakai plus 4 pun sudah termasuk rich. Tapi penulis nggak tahu AFR nya berapa. Dari sisi tenaga juga nggak kerasa perbedaan. Ini cuma pro kapasitornya belum penulis benahi. Entah kalau dibenahi mungkin lebih sip lagi. Terus perbedaan lain adalah dari sisi suspensi. Jadi yang Next 2 itu bagian belakang suspensinya, bagian engine stoppernya sudah penulis ganjal kan. Tapi ketika lewat polisi tidur, penulis masih merasakan sentakan. Beda sekali dengan ketika pakai NMAX. Belas nggak kerasa sentakannya sama sekali. Jadi mestinya yang Next 2 itu stoppernya masih bisa diganjal lagi. Cuma penulis bingung gimana cara ganjalnya, karena kalau sandar tengah bagian yang mudah diakses itu malah sulit ya diganjal. Jadi harus sandar samping. Entah apa harus dinaiki ya, dibuat suspensinya jadi memendek gitu, atau lepas suspensi terus dipendekkan, diangkat. Ya nantilah penulis eksperimen. Yang jelas di Next 2 itu masih bisa ditambah lagi. Terus soal bensin berebet. Hari ini sudah ketiga kalinya ya, motornya tetangga itu jadi berebet sampai mati. Sudah kali ketiga ini. Sebelumnya sih penulis belum nggak begitu perhatian ya. Berebet kenapa kok aneh gitu ya. Tapi di kali kedua, ini paling gara-gara yang masalah itu ya, yang masalah Pertalite bikin berebet itu ya. Terus tadi motor yang jelas-jelas biasanya normal gitu tiba-tiba mati gitu. Sudah kali ketiga. Wah, repotnya. Entah mengapa kok nggak ada pembahasan ya di YouTube ataupun di blog. Padahal masalahnya cukup banyak dialami orang. Penulis sampai kepikiran ini mau beli Shell Super saja. Cuma lihat perilaku motor masih kayak normal gini ya, jadinya penulis ragu-ragu juga ya, apa perlu. Ini average-nya sekarang turun ya, 38,1. Padahal kemarin dipakai anak sampai 41. Rupanya untuk daerah Surabaya sini, daerah selatan Surabaya sampai tengah, itu masih baru minggu ini saja bensinnya kualitasnya turun. Jadi bensinnya
masih barusan ini aja ya, yang cuma kerasa kalau naik motor Suzuki Next 2. Karena X2 nya super irit ya setelannya ya. NMAX ini setelannya poros, mungkin itu ya, entahlah. Penulis itu pingin beli sel super, kenapa? Kalau beli Pertamax nanggung. Harga Pertamax 14.500 yang apa caranya, yang beda cuma berapa ya? Beda 900 lah ya. Menurut penulis nggak worth it, nggak apa jenenge, nggak apa ya, cuma beda dikit lah ya dengan sel super. Jadi menurut penulis ya mending sel super aja sekalian, karena wis langsung kalau sel super. Iya wis sudah, penulis beli Pertalite lagi ya, semoga lancar-lancar saja ya. Yang oh iya dulu lupa, ada yang tanya kalau misalnya beli bensinnya di tempat yang Pertamina bagaimana. Kalau menurut penulis sama saja ya. Kalau tempatnya Pertamina, penulis itu yang sebelah kanan jalan, yang dekat sini. Nanti penulis lihat lagi di mana lagi. Tapi yang jelas sekarang ya nggak irit ya, nggak irit dibanding dengan beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu kan penulis jalan santai gitu ya, barnya sering 6 ya, barnya sering 6. Sekarang enggak, yang kanan itu, bar kanan itu menunjukkan angka instant mileage, angka konsumsi bahan bakar yang instannya ya. Tarikan juga nggak enak. Wah, beda sekali ya dengan beberapa hari yang lalu. Karena beberapa hari yang lalu rasanya kok dapat 100 gampang ya. Ini lo lihat 103, 104 pelan, 105. Naiknya pelan banget ya. Jadi ini memang bensinnya, tenaganya kurang. Cuma ya motor penulis mungkin aman karena diboroskan ya. Ya selain itu juga penulis pakai pro kapasitor juga ya, walau sepertinya butuh revisi. Entah kapan ini mau coba cek ulang pro kapasitornya. Sudah waktunya dicek. Oh ya, motor penulis juga pakai SILK ya, saluran intake keluar kecil. Jadi powernya ya pasti mantap lah ya. Ini olinya sudah 1459. Hahaha, oli 1400 ini termasuk oli yang awet banget ya. Kondisi sekarang gimana? Nggak ada suara asak-asak. Jadi suara asak-asak minim. Yang ada cuma suara di headnya ya, agak kemerasak. Tapi itu wis sudah lama terjadi semenjak apa jenenge pakai apa oli lama ESO, pakai ESO Pace itu. Sejak pakai ESO Pace jadi suaranya kayak
kasar bagian depannya, tapi asak-asak nggak ada. Kelotakan juga minim. Kelotakan minim ya wajar ya, karena penulis pakai Shadow Revitalization. Pakai Shadow Revitalization itu membuat mesin jadi rapat lagi, termasuk aditif anti aus juga. Tapi penulis makainya lebih untuk mengurangi kemelotaknya mesin, untuk membuat toleransi bearing lebih rapat. Jadi Shadow Revitalization penulis pakai sebagai restorasinya kalau sesudah pakai oli jelek. Nah, sekarang penulis ingin bahas bimoli ini. Penulis jadi makin lama makin ragu ya rekomendasi bimoli. Banyak yang sukses pakai bimoli, pakai campuran bimoli jadi makin licin. Masalahnya ada beberapa orang, lebih dari satu orang, 3 atau 4 gitu ya, yang pakai bimoli itu ternyata jadi terlalu encer. Ya walau memang ada yang makainya nggak sesuai rekomendasi ya. Pakai nggak sesuai rekomendasi itu terutama karena campuran minyak gorengnya banyak. Padahal penulis rekomendasinya pertama jangan banyak-banyak. Pertama itu 10% saja. Karena ya kalau 10% oli nggak begitu turun grade ya. SAE 40 boleh paling jadi meseran SAE 40 jadi seakan 15W40. Jadi nggak begitu turun lah. Ini ada NMAX lebih tua ya, tapi ini suaranya gitu ya. Di motor penulis di kecepatan sekarang nggak ada ya. Oh ya, yang nggak ada ternya ya. Unik juga. Pakai meseran SAE 40 30% KCO. Ya terus, jadi kalau pakai 10% itu paling turunnya 15W40 meseran SAE 40 nya. Tapi kalau sudah 25% mungkin turun jadi 10W30. Yang masalah adalah kalau pertama pakai itu masih ada sisa oli lama. Kalau oli lamanya itu Yamaluk atau SPX, oh aduh, bakal buruk lah, bakal buruk sekali. Karena terlalu encer, karena ada sampah-sampah sisa oli lama. Penulis ini pakai meseran SAE 40 campur 30% KCO. Itu setelah sempat pakai meseran SAE 40 full 100% tanpa campuran apa-apa. Penulis pakai meseran SAE 40 itu untuk istilah pembersihan lah, biar olinya itu enggak ada sisa dari oli lama. Oli lama nih apa? Sebenarnya enggak. Wah lupa wis terlalu lama ya, wis bulan kemarin ya. Entah oli sebelumnya apa, penulis lupa. Yang jelas bukan oli yang bagus ya kayak ya. Kendal GT1 sama sekali bukan oli yang ya pantas diomongkan ya. Itu rekomendasinya grup oli besar, tapi rekomendasinya coba berdasarkan apa coba. Karena kan grup oli besar itu mengharangkan review pakai apa jenenge, pakai feeling. Tapi mbuh kenapa kok bisa jadi rekomendasi kendal gitu ya? Gak jelas. Yang jelas ketika penulis pakai tahan sehari ya, mengecewakan sekali. Berangkat halus pulang kasar, itu wis nilai buruk. Kalau berangkat kasar pulang kasar masih penulis terima, berangkat halus pulang halus penulis terima.
Tapi kalau berangkat halus pulangnya kasar, nah itu oli jelek gitu. Kayak sekarang ini suara mesin motor penulis kan wis cukup kasar lah dibanding dengan Next 2, tapi masih ada halus-halusnya. Contoh, nggak ada suara kasak-kasak, nggak ada suara kemelotak, masih ada halus-halusnya. Tapi bagusnya walau suaranya awal kasar, nyampe kantor nanti penulis yakin ya suaranya ya tetap begitu. Jadi nggak berubah makin parah, nggak berubah makin kasar. Itu jadi oli yang menurut penulis bagus. Entah ini kenapa kok si halus saya pakai 1400. Kayaknya dipakai 2000 pun masih halus, pakai 3000 pun masih halus ya. Ya termasuk ideal juga kalau misalnya bener jadi halus terus. Tapi nanti nggak jadi uji oli lah ya. Padahal banyak yang tanya kapan nyoba olive oilnya, kapan nyoba canolanya, kapan nyoba corn oilnya, kapan nyoba silkol ini, olivusnya kapan, nyoba oli raveno, esternya kapan, juga oli-oli HDO yang ada berapa? 14, ada 14 oli HDO yang si ngantri ya. Kok jadi ngomong itu, pengen bahas Bimoli. Penulis takutnya ada yang kualitasnya beda. Jadi Bimoli itu ada yang klasik, ada yang spesial. Dari sejak awal ada klaim ya, ada yang ngasih tahu kalau Bimoli yang bagus itu yang klasik mas, kalau yang spesial nggak bagus. Sudah lupa siapa yang ngomong, tapi konfirmasi seperti itu. Kebetulan Bimoli yang tersedia di dekat tempat penulis itu adalah yang klasik. Dulu pernah ada yang spesial, tapi semenjak Bimoli langka, adanya cuma yang klasik. Dan artinya yang pernah penulis coba, termasuk dulu atau sekarang ya, dulu bisa milih yang klasik sama yang spesial. Sekarang klasik tok namanya. Nah, kalau yang dicoba di motor penulis itu cuma yang klasik saja. Jadi penulis nggak pernah merasakan yang spesial kayak gimana. Sayangnya juga sekarang nggak ada yang spesial. Sayangnya seperti itu. Jadi ya agak kesulitan juga penulis ngetes sih. Tapi sebagai perbandingan ya, ada Bro Aksan Arya itu nyoba kan Sabrina. Sabrina itu buatan Wings. Itu merupakan yang versi murah. Versi murah Sabrina, versi mahalnya Sedap. Nah uniknya Bro Aksan Arya antara Sedap dan Sabrina lebih suka Sabrina. Kalau di tempat penulis Sabrina itu 22.000. Maaf, kamera ini merosot ya rupanya. Sabrina itu 20.000. Sementara itu kalau Sedap 22.500. Jadi jelas levelnya Sedap di atasnya Sabrina. Jadi Sabrina itu malah lebih murah. Ini sama dengan kasusnya Bimoli klasik dengan Bimoli spesial. Yang penulis ingat dulu waktu harganya 14 ribuan, klasik itu 13.500, spesial itu 15.000 atau berapa lah ya. Kira-kira
perbedaan Rp1.000 lah, anggap aja 1.000 atau 1.500 gitu, atau 2.000 lah. Wis lali piro regane, tapi saya ingat penulis gitu. Jadi bedanya seperti itu. Entah kenapa yang versi murah justru lebih bagus. Ya mungkin karena kita ini nggak mementingkan bahan apa jenenge, bahan sawit yang bagus mungkin ya. Jadi kalau yang versi murah itu katanya sawitnya yang ini, dia punya yang mahal sawitnya tipe ini. Kita juga masih belum menyentuh yang kernelnya ya, jadi buahnya. Kita masih menyentuh yang sabutnya itu. Ini juga bikin penulis berpikir, kalau yang kasusnya di kelapa sawit seperti itu, jangan-jangan yang di olive oil, yang pomace bisa aja malah lebih cocok daripada yang extra light olive oil ya, nggak tahu lagi lah ya. Tapi sayangnya oli yang sekarang ini masih terlalu awet, jadi penulis masih belum ada kesempatan. Penulis juga masih belum beli ya yang model lain-lain. Mungkin nanti coba cari yang pomace sama yang apa, canola merek lain yang ukurannya cc-nya kecil ya, nanti untuk perbandingan. Terus untuk bimoli ya apa ya, apa masih tetap rekomendasi atau enggak ya, atau mending Vilma aja? Karena kalau Vilma ya wis Vilma wis itu versi murahnya kunci mas juga bagus. Tadi nyoba apa merek apa tadi, lupa merek apa, tapi tadi itu penulis cek ternyata dari sisi penguapan juga nggak kalah ya dari bimoli. Atau sekarang bimoli kualitasnya turun, wah nggak tahu lagi lah ya. Kalau sudah kayak gitu wah repot ya. Jadi ini sekarang masih eksplorasi terus, eksplorasi minyak goreng apa yang terbaik ya. Tapi yang jelas penulis sangat-sangat puas sekali dengan KCO ini, karena ya terbukti di 1467 km belum masak-asak, masih belum masak-asak. Campurannya mesran saya 40, yang kalau tanpa campuran minyak goreng biasanya 600-700 km masa pakainya. Sekarang masih lumayan, suara ter juga termasuk minim, baru muncul di kecepatan 50-an yang ya termasuk normal lah, karena rasanya pakai oli apapun masih bunyi ter ya di kecepatan segitu. Cuma ajabnya pakai mesran dan KCO jadi hilang suara itu. Ya wes lah, itu aja. Jadi kalau pengen rekomendasi yang paling awet untuk minyak goreng, untuk sementara masih KCO, karena yang lain-lain belum coba. Kalau favorit penulis yang lain itu adalah canola oil dan extra light olive oil. Kalau yang corn oil lihat hasilnya Mazola agak kecewa, tapi nanti penulis coba carilah produk yang cocok. Ini sama mau penasaran coba beli ionizer 12 volt. Jadi ionizer itu kan antivirus ya. Ada ionizer 12 volt itu emang beneran bisa menghasilkan ion atau enggak. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.